yang keempat, yang kedua, yang mediasi dengan yang ke-11, 0511 39, yang ketiga, materi kita Novia dengan NIM 2017 09. Materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan pertama Regina. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Yang pertama, produksi. Submateri yang pertama yaitu konsep produksi, yang kedua faktor produksi, yang ketiga teori produksi, yang keempat the law of diminishing returns, yang kelima biaya produksi. Konsep produksi. Konsep produksi merupakan salah satu konsep tertua dalam bisnis. Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan manajer organisasi yang berorientasi produksi memusatkan perhatian pada usaha-usaha untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi dan distribusi yang luas. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Konsep ini berorientasi pada produksi dengan mengarahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Di sini tugas manajemen adalah memproduksi barang sebanyak mungkin karena konsumen dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka. Next. Produk total atau total produk atau TP. Total output yang dihasilkan dari penggunaan sejumlah faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Kurva total produk atau TP, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai jumlah output atas berbagai kemungkinan penggunaan input. Ini merupakan contoh kurva dari produksi beras per tahun. Next. Produk rata-rata atau average produk atau AP merupakan hasil bagi antara produk total dengan jumlah satuan faktor produksi variabel dalam periode tertentu. Rumus AP sama dengan TP atau L. Average produk digambarkan seperti tabel di bawah ini. AP sama dengan TP per L. Next. Produk marginal atau marginal produk atau MP merupakan tambahan output akibat adanya penambahan satu unit input variable. Sementara penggunaan input yang lain tetap atau konstan. Rumus MP sama dengan TP dikurangi TP N-1 dan MP sama dengan TP atau L. Next. Marginal produk digambarkan seperti tabel di bawah ini. MP sama dengan TP dibagi L atau per L. Produksi maksimal atau TP maksimal terjadi ketika MP sama dengan 0. Faktor produksi. Pengertian faktor produksi secara khusus adalah semua kebutuhan usaha yang dibutuhkan oleh produsen supaya ia bisa menjalankan produksi dengan lancar dan mudah. Jika dilihat dari pengertian, ini tentu faktor produksi adalah hal yang harus ada di dalam sebuah perusahaan. Jika tidak tersedia atau salah satunya saja tidak ada, maka bisa dipastikan produksi tidak akan berjalan. Efeknya, ia tidak akan ada produk atau jasa yang dihasilkan. Proses produksi macet yang akan membuat perusahaan mendapat kerugian. Untuk menambah nilai guna, suatu produk diperlukan faktor-faktor yang mendukung
agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu menciptakan nilai guna yang sesuai dengan keinginan konsumen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi diantaranya, yang pertama, sumber daya alam, yang kedua, sumber daya manusia, yang ketiga, sumber daya modal, yang keempat, keahlian, dan yang kelima, faktor sumber daya informasi. Dari faktor sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha pencapaian kemakmuran. Hal yang termasuk sumber daya alam yaitu lingkungan alam, lahan, maupun kekayaan yang terkandung di dalam tanah. Sumber daya alam seperti udara, tanah, air dan sinar matahari, hewan dan tumbuhan, mineral, dan bahan tambang lainnya. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan atau daya atau usaha manusia berupa jasmani maupun rohani yang digunakan untuk meningkatkan guna suatu barang. Menurut kualitasnya dapat dibedakan menjadi yang pertama, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja yang memerlukan pendidikan formal untuk dapat melaksanakan pekerjaannya. Contohnya, dokter, arsitek, serta dosen. Yang kedua, tenaga kerja terampil dengan tenaga kerja yang memerlukan keterampilan khusus agar bisa melaksanakan pekerjaannya. Contohnya, penjahit, tukang, supir, dan kapster salon. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan atau pelatihan tertentu agar bisa melakukan pekerjaannya. Contohnya, asisten rumah tangga, kuli bangunan, dan petugas kebersihan. Sementara itu, menurut sifat pekerjaannya dapat dibedakan menjadi yang pertama, tenaga kerja jasmani, tenaga kerja yang mengandalkan tenaga untuk melaksanakan pekerjaannya. Contohnya, petugas kebersihan, tukang becak, dan kuli angkut. Yang kedua, tenaga kerja rohani, tenaga kerja yang mengandalkan pikiran dan perasaan dalam melaksanakan pekerjaannya. Contohnya, dosen, guru, seniman, dan psikolog. Next. Yang ketiga, sumber daya modal. Sumber daya modal adalah alat atau barang hasil produksi yang dipakai sebagai sarana untuk menghasilkan barang. Modal ini tidak dibeli oleh konsumen, melainkan oleh produsen. Modal tidak harus berupa uang. Modal dapat berupa barang yang dihasilkan. Barang-barang modal disebut juga alat-alat produksi. Modal adalah salah satu faktor terpenting untuk pengelolaan biaya produksi dalam sebuah perusahaan. Berdasarkan sifatnya, modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap, modal yang dipakai secara berulang-ulang. Yang kedua, modal lancar, modal yang akan habis digunakan dalam setiap proses produksi. Modal berdasarkan sumbernya. Modal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari perusahaan sendiri. Yang kedua, modal asing, modal yang sumbernya berasal dari luar perusahaan. Yang ketiga, modal berdasarkan kepemilikannya. Dibagi menjadi dua, yaitu modal individu, modal yang berasal dari perorangan di mana hasilnya akan menjadi sumber penghasilan bagi pemiliknya. Yang kedua, modal publik adalah modal yang berasal dari pemerintah di mana hasilnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Modal berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu modal konkret, yaitu modal yang dapat dilihat secara nyata dalam kegiatan produksi. Yang kedua, modal abstrak adalah modal yang tidak terlihat secara nyata tapi bernilai bagi perusahaan. Yang keempat, keahlian. Keahlian adalah faktor penting dalam menjalankan proses produksi. Keahlian atau keterampilan individu penting untuk mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Beberapa keahlian yang diperlukan seperti perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, dan penggerakan atau actuating, dan pengawasan yaitu controlling.
Next. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Widya Astuti. Sumber daya informasi. Kemajuan teknologi informasi berperan besar dalam kegiatan produksi. Ini meliputi keseluruhan informasi dan data yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengoperasikan bisnis. Beberapa informasi seperti diprediksi kondisi pasar di masa depan, data, informasi ekonomi, pengetahuan karyawan dan selanjutnya yaitu teori produksi. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara input dan output yang dihasilkan, yang mana G sama dengan F, K, L, R, dan T, yang mana G merupakan output, K sama dengan kapital atau modal, L labor atau tenaga kerja, R resource atau sumber daya, sama dengan teknologi. Next, teori produksi. Jangka waktu produksi. Jangka pendek atau short run produksi yang menggunakan input tetap dan input variabel. Jangka panjang atau long run kegiatan produksi yang semua faktor produksi bisa berubah, sehingga semua biaya bervariasi sesuai dengan rencana, tidak ada biaya tetap. Teori produksi sederhana yang menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan tingkat produksi barang. Yang selanjutnya itu the law of diminishing returns. Hukum pertambahan hasil yang makin berkurang atau the law of diminishing returns adalah produksi marginal agar setiap penambahan unit input akan menurun sebanyak penambahan jumlah input yang bersangkutan. Diminishing return terjadi setelah marginal produk maksimal yaitu MP sama dengan 14. Perhatikan data marginal produk atau MP pada tabel. Setelah marginal produk sama dengan 14, tempat terjadi penambahan kapasitas produksi akibat menambah satu input tenaga kerja atau L, namun penambahannya semakin berkurang. The law of diminishing return terjadi setelah marginal produk maksimal. Teori produksi dengan satu input variabel. Tahap 1 menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit. Apabila ditambah akan meningkatkan total produksi. Produksi rata-rata dan produksi marginal. Tahap 2 produksi total terus meningkat sampai produksi optimum sedang produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Tahap 3 penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Berikutnya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing return dimulai dari marginal produk atau MP maksimum. Pada kondisi ini, bertambahnya tenaga kerja tidak menaikkan produktivitas marginal karena tenaga kerja yang dipakai terlalu banyak, sehingga mereka akan bekerja berebut dan produksi marginal justru akan kemudian menjadi nol dan akhirnya menjadi negatif. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagas.
biaya rata-rata atau average fixed cost. Yang kelima adalah biaya berubah rata-rata atau average variable cost. Dan yang keenam adalah biaya marginal atau marginal cost. Yang pertama, biaya total. Biaya total adalah keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap atau TFC atau fixed cost dan biaya variable atau total variable cost. Rumus dari biaya total ini adalah TC sama dengan TFC plus TVC. Yang kedua adalah biaya tetap total atau TFC. TFC ini adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya atau bersifat variabel. Selanjutnya adalah biaya berubah total atau TVC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya rata-rata dan marginal. Dalam analisis mengenai biaya, konsep-konsep yang lebih diutamakan adalah biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah biaya rata-rata atau AFC, average fixed cost. Yang kedua adalah biaya berubah rata-rata atau average variable cost. Yang ketiga adalah biaya total rata-rata atau average total cost. Rumus dari biaya rata-rata dan marginal ini berikutnya seperti ini. Yang pertama adalah biaya tetap rata-rata atau AFC. Biaya tetap rata-rata atau AFC ini adalah perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output, yang dimana rumusnya AFC sama dengan TFC per Q. Yang kedua adalah biaya rata-rata atau average variable cost atau AVC. Adalah perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output, yang dimana rumusnya AVC sama dengan TVC per Q. Yang ketiga adalah biaya total rata-rata atau AC. AC ini adalah perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output. Dengan demikian, rumus yang didapat adalah AC sama dengan TC per Q, atau bisa juga digunakan rumusnya AC sama dengan AFC plus AVC. Nah, berikut saya akan memaparkan contoh penggunaan dari rumus-rumus yang sudah saya paparkan sebelumnya. Yang pertama, rumus dari TC kita bisa menggunakan TC sama dengan TFC plus TVC. Dengan demikian, yang pertama itu TFC yang pertama dengan Q0 berjumlah 100 dan TVC berjumlah 0. Maka cara untuk mencari TC adalah TFC ditambah TVC, yang dimana 100 ditambah 0. Maka didapat hasil TC sama dengan 100 untuk Q yang sama dengan 0. Untuk Q yang sama dengan 1, TFC adalah 100 dan TVC sama dengan 90. Maka kita dapat menambahkannya saja atau menjumlahkannya saja. 100 ditambah 90 adalah 190. Demikian cara untuk mencari TC. Berikutnya, cara mencari AFC atau average fixed cost. AFC dapat kita cari dengan cara TFC per Q, di mana penggunaan TFC yang saya lingkarin itu adalah TFC yang 100 dengan Q sama dengan 1, maka untuk mencari AFC-nya adalah TFC per Q, 100 dibagi 1 dengan 100. Untuk mencari AFC dengan Q yang sama dengan 2, maka kita juga bisa menggunakan 100 dibagi 2 sama dengan 50.
Demikian untuk simulasi. Untuk mencari average variable cost adalah sebagai berikut. Caranya, AVC sama dengan DVC per I. Tadi yang saya cari itu DVC bernilai 90 dan Q bernilai 1, maka 90 dibagi 1 adalah 60. Demikian untuk yang berikutnya 170 dibagi 2, hasilnya jadi 85. Untuk mencari ATC, caranya adalah TC per Q. Yang saya hindari itu 190 dibagi 1, itu mendapatkan 190. Dan untuk mencari ATC dengan Q yang sama dengan 2, itu 270 dibagi 2 sama dengan 135. Demikian untuk mencari berikutnya. Yang terakhir adalah MC atau marginal cost. Dapat kita cari dengan MC sama dengan delta TC per delta Q, di mana itu penjelasan dari misalnya kita mencari MC pada Q yang pertama, Q1. Bagaimana caranya? Kita cari delta TC. Delta TC ini apa? Adalah delta TC itu 190 dikurangi 100. Itu menjadi 100. Lalu dibagi dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1. Kemudian 90, mohon maaf, tadi bukan 190. 90 dibagi 1 menjadi 90. Demikian untuk mencari MC. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai teori produksi. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi,